Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam namo budaya, salam harmoni. Nah, di hari ini saya akan menjelaskan materi baru tentang dosen saya yang saya pelajari. Dan ingat selalu, ikuti protokol kesehatan dan jaga kesehatan di rumah. Nah, materinya yaitu memanfaatkan teknologi informasi sebagai sumber belajar dan sumber belajar digital di era pandemi COVID 2019. Nah, kita pertama ke materi, yaitu manfaat teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar. Di era globalisasi, saat ini merupakan salah satu dampak perkembangan dan bidang teknologi informasi atau TI. Perkembangan TI tidak dapat lepas dari teknologi komputer. Hal ini ditujukan oleh peserta perkembangan perangkat cloud. Hal ini ditunjukkan oleh pesat perkembangan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software serta aplikasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, dunia usaha, dan perkantoran. Salah satunya perkembangan teknologi komputer adalah teknologi jaringan, komputer, dan internet. Teknologi ini mampu menyambungkan hampir semua komputer yang ada di dunia sehingga bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Bentuk informasi yang dapat ditukar dapat berupa data, teks, gambar bergerak, suara, video, dan lain-lain. Teknologi informasi, information technology atau IT sebenarnya merupakan komunikasi antar teknologi komputer, hardware, dan software yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi yang memiliki fungsi dari transaksi informasi. Oleh karena itu, istilah kemudian bergerak dari teknologi informasi menjadi atau IT menjadi teknologi informasi dan komunikasi TI atau ICT. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat akhir-akhir ini telah merasuk pada sandi-sandi kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat akhir-akhir ini telah masuk pada sendi-sendi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, terutama kehidupan sosial anak-anak, remaja, dan kaum muda. Nah, pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Nah, yang pertama pengertian internet. Internet adalah kependekan dari networking. Secara arifah, mengandung pengertian sebagai jaringan komputer yang menghubungkan beberapa rangkaian. Jaringan internet juga didefinisikan sebagai jaringan komputer yang mampu menghubungkan komputer di seluruh dunia sehingga berbagai jenis dan bentuk informasi dapat dikomunikasikan. Internet dalam kegiatan belajar. Dalam hal ini, kekayaan informasi yang sekarang tersedia di internet telah melebihi harapan dan bahkan imajinasi para penemu sistemnya. Melalui internet dapat diakses sumber-sumber informasi tanpa batas dan aktual dengan sangat cepat. Adanya internet memungkinkan seseorang di Indonesia untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat dalam bentuk digital library. Para akademik merupakan salah satu pihak yang paling diuntungkan dengan kemunculan internet. Sebagai referensi jurnal maupun hasil penelitian dipublikasikan melalui internet yang tersedia dalam jumlah yang melimpah. Para mahasiswa tidak lagi harus mengaduk-aduk buku di perpustakaan sebagai bahan yang untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Cukup memanfaatkan search engine, materi-materi dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat di internet. Selain menghemat tenaga, biaya, dan mencari materi-materi yang dapat ditemui di internet cenderung lebih up to date. Keuntungan pembelajaran berbasis internet. Yang pertama, pembelajaran dapat disampaikan kapanpun dan dimanapun saja. Dapat memanfaatkan media pembelajaran bentuk CD-ROM dengan menambahkan unsur komunikasi. Materi pembelajaran relatif mudah diperbarui, mampu meningkatkan interaksi pembelajaran dan motivasi belajar karena dapat disisipkan unsur hiburan. Dapat menggunakan berbagai sumber yang telah ada di internet, memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan bermacam-macam unsur media, teks, grafik, audio, video, dan animasi ke dalam materi ajar. Yang keempat, keterbatasan pembelajaran berbasis TI. Meskipun banyak sekali keuntungan yang dapat diraih dengan pembelajaran berbasis internet, namun ada kekurangannya, yaitu berkaitan dengan keterbatasan kemampuan teknis yang dikuasai oleh guru terhadap teknologi komunikasi, komputer, dan internet itu sendiri.
Yang kedua, komunikasi interaksi hanya dilakukan di dunia maya, sehingga kurang mengembangkan kemampuan interaksi sosial. Perkembangan media on demand. Dalam hal ini, pengembangan media pembelajaran selalu bersinggung dengan budaya perilaku belajar global. Nah, dalam hal ini, perilaku belajar global adalah perilaku yang belajar yang tidak lagi dibatasi oleh ruang-ruang kelas. Dalam ini, lembaga penyelenggara pendidikan dan pembelajaran harus memiliki komitmen perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan dengan berdayaannya seluruh fasilitas yang tersedia di lingkungan lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua ada metode perkembangan media on demand. Pilihan metode pengajaran dan media tergantung pada situasi belajar sumber pendidikan dan lembaga. Media dan metode harus mendapatkan perhatian untuk mengkarakteristik mereka. Ajaran konten harus dilakukan melalui media yang paling tepat, baik audiovisual tetapi tatap muka, media elektronik, paket belajar mandiri, dan lain-lain. Pilihan media harus menjadi bagian dari tahap perencanaan pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada cloud computing pada sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran merupakan kekuatan utama pada lembaga pendidikan secara umum. Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki keragaman layanan dalam sistem pembelajaran. Tren layanan perguruan tinggi adalah layanan dengan tajuk e-learning. Berbagai versi aplikasi e-learning telah dimanfaatkan sebagai sarana dalam sistem pembelajaran. Nuance e-learning mewarnai setiap teori, model, bahkan kajian-kajian, diskusi, dan penelitian, sehingga e-learning merupakan aplikasi layanan unggulan dalam sebuah sistem pembelajaran di perguruan tinggi.